Zulkarnaini. Tentang apa, Pak? Maaf, lupa. Pak saya? Enggak, judul makalahnya, Pak? Memahami dan menerapkan metode pembelajaran Metode pembelajaran, Pak, ya? Ya. Dalam pendidikan Islam. Ya, baik. Seperti biasa, makalah akan disampaikan oleh Pak Zulkarnaini nanti. Jika ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, akan dibuka termin tanya jawab. Sekarang giliran Pak Zul mempresentasikan, waktu dan tempat disediakan. Kepada Pak Zul dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan umur panjang kepada kita semua sehingga dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan sistem daring. Selawat salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dunia yang luar biasa seperti yang kita lihat sekarang ini. Tujuan kita pada hari ini yaitu untuk mengikuti kuliah dan juga tujuan saya pada hari ini untuk mempresentasikan mata kuliah saya, makalah saya yaitu metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Baik, sebelum saya mulai, saya akan share dulu PowerPoint-nya. Ada apa tuh? Nah, apakah sudah terlihat, Ibu, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Yaitu memahami dan menerapkan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam adalah jalan yang ditempuh pendidik untuk memudahkan dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadis. Macam-macam metode pendidikan Islam. Yang pertama adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan yang kelima adalah metode pembiasan. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ialah cara menyampaikan materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan pada peserta didik atau khalayak ramai. Karakteristik dari metode ini adalah pendidik lebih aktif memberikan pengajaran kepada peserta didik, sedangkan peserta didik hanya menjadi pendengar yang pasif. Sejak zaman Rasulullah, metode ceramah menjadi metode yang pertama beliau lakukan dalam menyampaikan wahyu Allah pada pengikutnya. Kemudian kedua adalah metode tanya jawab. Pengertian metode tanya jawab adalah cara penyajian dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru. Metode ini menyampaikan pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik menjawab. Atau sebaliknya, peserta didik yang bertanya, pendidik yang bertanya pada pendidik. Kemudian yang ketiga, metode diskusi. Metode ini merupakan suatu metode atau cara yang dapat digunakan dalam kelompok belajar dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan dengan pendapat para anggota belajar. Selain itu, metode demonstrasi adalah metode mengajar
menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana proses yang harus dilakukan, yang harus dilalui peserta didik. Dalam mendidik para sahabat Rasulullah, salah satunya dengan keteladanan. Yang kelima yaitu metode pembiasan. Pembiasan dalam metode pembiasaan, ya. Saya ulang, yang kelima yaitu metode pembiasaan. Pembiasaan dalam metode pendidikan Islam adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Salah satu cara yang ampuh untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah pembiasaan. Melalui pembiasaan, kebiasaan baik yang sering dilakukan peserta didik akan mempermudah mereka untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selain itu, cara ini cukup efisien untuk menghilangkan kebiasaan buruk peserta didik dengan pembiasaan yang lebih positif. Kesimpulan, dengan memahami dan menerapkan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam, nantinya akan membantu mewujudkan dan terlaksananya tujuan dari pendidikan. Tidaklah berlebihan jika ada sebuah ungkapan at-tariqah ahammu minal mahdah, bahwa metode jauh lebih penting dibandingkan materi. Karena sebaik tujuan pendidikan, jika tidak didukung oleh metode yang tepat, tujuan tersebut sangat sulit dapat tercapai dengan baik. Sebuah metode akan mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara lengkap atau tidak. Oke, demikian saja presentasi daripada PPT saya. Untuk selanjutnya, mohon bimbingan dan arahan dari kawan-kawan, lebih-lebih kepada Ibu dosen, guru kita, dan juga dimohon kepada kawan-kawan untuk bisa mengoreksi, memberi arahan, dan untuk sekarang ini saja makalahnya, dan kita kembali kepada host atau moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkarnaini yang telah menyampaikan makalahnya yang berjudul Memahami dan Menerapkan Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Islam. Kalau saya tidak salah, makalah yang serupa juga sudah pernah kita bahas di pertemuan pertama dengan Ibu Dr. Syarifah Rahmah. Waktu itu mungkin ditampilkan oleh Bu Cut Lisnawati, ya. Ada beberapa metode, ya. Fatma Hanum. Fatma Hanum. Cut Lisna kalau tidak salah, ya. Yang pertama dengan Ibu Syarifah kan Bu Cut Lisna tampil kalau tidak salah saya, ya. Yang saat itu berhasil didapat Fatma, ya, berhasil ada 13 metode saat itu, ya, dalam pendidikan Islam. Namun tadi ada hal yang menarik dari 13 itu, maaf kalau saya salah, dari 13 itu tidak termasuk metode pembiasaan, tapi dalam makalah Pak Jul tadi ada termasuk metode pembiasaan, dan ini sangat benar. Dan di kita pun pembiasaan ini jika selalu akhirnya menjadi terampil kita, ya, dengan Allah bisa karena biasa, kata pepatah seperti itu. Baik teman-teman, demikian tadi makalah Pak Zulkarnaini. Jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, sanggahan ataupun pertanyaan, dipersilahkan untuk termin yang pertama kepada 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Pak Amin, ya, mau bicara?
Boleh lah ingat. Lu tengah bawa kendaraan. Enggak, karena mic-nya hidup, Pak. Saya pikir mau bicara. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pembelajaran terus. Halo Pak, suaranya tidak terdengar. Pendidikan, pembelajaran pendidikan Islam, kemudian kaitannya dengan pendidikan umum. Ketika di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui bersama, yang bahwa untuk pendidikan anak itu ada tahapan-tahapan, terutama dalam pelaksanaan ibadah wajib, ibadah mahdah. Katakanlah seperti pelaksanaan sholat 5 waktu, itu kan didrill anak-anak. Kita latih dari kecil. Nah, dalam Islam, sesuai anjuran Rasulullah, itu anak-anak umur 7 tahun dibiasakan untuk melaksanakan salat. Umur 10 tahun disuruh inua. Ketika hal itu dilakukan, bagaimana dengan kaitannya dengan hukum positif KUHP, di mana itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT. Nah, ini bagaimana fenomena ini terjadi ketika hal itu dilaksanakan. Demikian Pak Jul, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul sudah bisa menangkap ya pertanyaannya? Ya, ya. Baik, untuk yang kedua, penanya kedua dipersilakan. Izin Bu Mimi, kalau tidak ada yang lain Bu Mimi izin. Boleh, silakan Pak Zahiri. Ini cukup menarik ini tentang metode pembelajaran darah Islam. Cuma dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada pemateri, karena yang pertama itu anak lahir dari istilahnya dari ibu, yang membesarkan ibu mungkin sangat metode yang digunakan oleh orang tua kita itu saat umur kita mulai daripada bayi sampai umur sekolah. Itu metode apa dalam Islam namanya? Artinya kalau bahasa kita itu pendidikan yang pertama didapat daripada orang tua. Tapi metode apa namanya yang digunakan oleh orang tua sampai dengan usia sekolah, yaitu sekitar 6 tahun. Mungkin ini yang dapat peran dari saya. Itu yang berkaitan dengan Islam, ya. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak Zahiri, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Zulkarnaini sudah bisa menangkap ya? Sebentar. Dari bayi ya? Dari lahir sampai usia sekolah itu kan pendidikan didapat daripada orang tua. Ya. Bagaimana metode orang tua kita saat mendidik kita dari bayi sampai usia sekolah 6 tahun lah atau 7. Metode apa namanya? Baik, pertanyaannya sudah jelas. Pak Zulkarnaini, silakan menjawab pertanyaan dari Pak M. Amin dan Pak Zahiri. Baik.
Saya akan memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Amin dan Pak Tahiri. Saya akan menjawab dulu yang diajukan oleh Pak Amin, yaitu bagaimana hukum positif yang ada pada negara kita tentang hal mendidik anak yang kadang-kalanya bertentangan dengan hukum positif ya, dengan memberikan punishment kepada anak. Kalau kita melihat dari peraturan yang ada, kalau secara hukum positif memberi hukuman kepada anak, kalau secara hukum positifnya tidak boleh. Tetapi perlu diingat yang bahwa dalam agama kita, dalam menerapkan suatu hukum, janganlah kita melihat itu akibat hukum tersebut. Jangan melihat dari efek hukum tersebut. Ya, maksudnya jangan melihat bahwa hukum ini sangat kejam sekali. Jangan itu kita lihat. Kita lihat manfaat dari hukum tersebut, yang intinya kita sebagai seorang orang tua, kita sebagai orang Islam, hukuman yang diberikan tersebut, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari hukuman tersebut. Bukan berarti kita harus berbuat demikian. Kalau bisa, hukuman yang diberikan kita usahakan jangan sampai kita terjerumus ke dalam hukum tersebut. Dengan cara memberikan bimbingan arahan dan anak-anak kita agar melakukan mengikuti ajaran agama sesuai dengan sunnah Rasul dan Al-Quran. Kalau kita melihat secara tertulis, memang hukum itu sangat kejam. Tapi efek yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Inti daripada hukum tersebut adalah batas daripada peraturan yang harus dilakukan agar kita bisa hidup secara teratur dan sesuai serta muslihat kepada lingkungan sosial, baik itu hubungannya dengan Allah, dengan sosial masyarakat, dengan makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuhan, hewan, itu juga harus mempunyai adab tersendiri. Maka kalau di agama kita, hukum yang diterapkan tersebut bukan artinya kita harus yang kewajiban kita memang harus tunduk kepada hukum tersebut, tetapi yang intinya kita usahakan jangan sampai kita terjerumus ke dalam hukum tersebut. Makanya kalau kita sebagai orang tua harus berusaha untuk mendidik anak, bukan saja saat lahir, tapi kalau bisa kita harus berusaha pada saat usia muda kita, itu pada saat sudah balik, itu merupakan sudah tanggung jawab diri kita sendiri. Sebenarnya dari situ kita harus mendidik diri kita sendiri dulu. Kalau masa muda kita sudah pas, itu otomatis DNA kita juga akan pas yang turun dalam badan kita. Saat kita melakukan menikah, kemudian jika kita akan mempunyai keturunan, maka keturunan tersebut berasal dari kita. Dasar DNA kita sudah pas, kemudian dia akan turun kepada rahim istri kita sehingga melahirkan seorang anak. Dan pada saat anak sebelum lahir di masa usia kandungan, dari situlah awal kita mendidik anak kita dari dalam kandungan istri tersebut. Dari dalam kandungan tersebut, maka pada saat anak tersebut lahir, kita cuman melakukan kegiatan pembiasaan yang saya bilang tadi, memperlihatkan kegiatan kita, apa yang dilakukan sama anak dalam tata cara kita berbuat, dalam mengambil sikap. Yang intinya apa yang dilihat anak terhadap kegiatan kita harus bersifat positif, karena sifat anak tersebut fitrah. Bagaimana kita membuat anak tersebut menjadi jahat, maka dia akan jahat. Kalau kita berbuat dia baik, maka akan baik. Walaupun ada sikap negatif pada anak tersebut, kalau masa kecil enggak masalah.
Tetapi kalau dengan pembiasaan kita perlihatkan kegiatan yang memang baik dan bagus, insya Allah anak akan ikut apa yang kita lakukan. Termasuk dalam tata cara berbicara, termasuk dalam melakukan salat. Karena ada pernah kejadian, itu anak kecil yang pergi ke sebuah rumah, dia melihat kawannya, mamak kawannya lagi salat. Kemudian dia bilang sama orang tersebut, bawa, mamak saya nggak pernah melakukan hal demikian. Nah, itu merupakan satu contoh pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Anak akan tahu nanti sendirinya kalau memang itu nggak bagus. Tapi alangkah baiknya hal-hal positif kita tonjolkan di depan anak supaya biar bisa dicontohkan. Kemudian dalam tahap pemberitahuan mengenai ilmu pengetahuan juga kita mengarahkan kepada tempat-tempat yang positif. Kemudian hal lain dengan berkenaan dengan hukum negara, apapun ceritanya, hukum positif juga kita mengikuti, tapi kita usahakan dari awal, dari kecil kita usahakan jangan sampai kita terjerumus ke dalam hukuman yang sangat berat yang ada di agama kita. Itu bisa dikatakan tergantung bagaimana orang tua kita mendidik. Karena dalam pendidikan anak, bukan hanya orang tua, tapi lingkungan juga mempengaruhi, media dan sebagainya. Itu jawaban saya yang dari pertanyaan Pak Amin. Kemudian jawaban nomor 2, metode yang digunakan seorang ibu dari lahir sampai usia sekolah. Saya belum pernah melihat metode khusus yang mungkin tidak ada penyebutan khusus ya kepada seorang ibu dalam mendidik anak dari lahir sampai dengan usia sekolah. Tapi lebih condong kayaknya lebih mudah kepada sifat pembiasaan. Pembiasaan berbuat hal yang positif. Misalnya seperti dalam makan, kalau kita membiasakan anak kita dari bayi, memberikan menyusui, misalnya ibunya menyusui, membaca bismillah, kemudian langsung menyusui anaknya, kalau itu terus dilakukan secara terus-menerus, maka anak akan mengikuti hal tersebut. Kalau menurut saya, jawaban saya itu yang dari Pak Tahiri lebih condong kepada metode pembiasaan seorang ibu kepada anak yang masih kecil. Saya rasa itu Pak Tahiri, Pak Amin. Demikian saja jawaban saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menanggapi atau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Zulkarnaini. Sudah dijawab tadi 2 pertanyaan. Dari teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau menyempurnakan jawaban dari Pak Zulkarnaini tadi? Pak Fadli mungkin? Oke, saya mencoba menjawab Bu yang soal yang ditanyakan Pak Dairi, Bu. Itu menyangkut dengan metode orang tua kita mendidik kita tingkat dasar, Bu ya, dari bayi ya. Bukankah begitu, Bu? Iya Pak, dari bayi, dari lahir sampai masuk ke sekolah. Ya, biasanya sekolah dasar, Bu. Di sini saya lihat dari 13 metode yang saya dapati di dalam Islam, itu ada lebih kurangnya yang untuk anak dasar, anak pendidikan PAUD, itu ada minimal ada 4 metode yang bisa kita laksanakan atau orang tua kita lakukan untuk mendidik kita. Salah satu. Tolong teman-teman salah satunya itu ada metode kedua, yaitu keteladanan. Orang tua kita memberikan contoh teladan kepada kita, Bu. Itu sangat nampak apa yang kita lakukan. Seperti pepatah, kalau guru maka muridnya juga akan kecemberi. Begitu juga dengan orang tua kita.
Selanjutnya juga ada metode kitabah atau qaul. Jadi perkataan yang baik juga harus kita biasakan kepada anak, Bu. Sehingga anak yang biasanya atau lingkungan, walaupun lingkungan sering berkata kotor, dengan kita sendiri sering mengatakan kata-kata yang baik, insya Allah anak juga akan ikut terpuji. Dan bila si anak yang ikut dengan lingkungan, itu akan kita gunakan metode qaul, yaitu perkataan dengan kita mengatakan yang baik-baik. Bukan kita pukul sebagaimana yang yang banyak dilakukan oleh orang hari ini. Selanjutnya juga bisa kita terapkan metode hiwar. Metode hiwar atau dialog dengan dia. Nak, bagaimana hari ini, kita kemana, apa yang kita pelajari. Dan ada juga yang lebih meyakinkan dia lagi, kita cerita, yaitu metode kisas. Jadi kita cerita bagaimana kalau kita misalnya si anak ini nakal. Kita ceritakan tokoh-tokoh yang nakal dalam kehidupan Islam. Sehingga dia meyakinkan, bila perlu kita tampilkan media-medianya. Hari ini kan banyak di YouTube. Bagaimana contohnya seperti orang yang membunuh orang Islam. Siapa namanya ini? Perdana Menteri Israel. Itu sampai berapa tahun dia? Itu koma. Jadi kan bisa kita gambarkan. Kita kasih nampak yang realnya. Secara intinya bahwa kombinasi 4 metode dalam Islam. Itulah yang dilakukan oleh kita. Salah satunya ada Sharon, Pak, ya. Oke. Berarti lebih kurangnya ada 4 metode yang dilakukan oleh orang tua kita. Yang pertama metode qudwah, yang kedua kitabah atau qaul, yang ketiga ada metode hiwar, percakapan, dialog antara si orang tua dengan anak. Yang keempat ada metode kisas, cerita-cerita yang baikkah itu cerita yang baik ataupun cerita yang efek dari orang-orang jahat. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fadli. Terima kasih telah menyempurnakan jawaban dari pertanyaan Pak Zahiri, ya. Ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan Pak Amin? Hukum Islam yang mungkin menurut Pak Amin agak bertolak belakang dengan hukum positif. Ada yang mau menambahkan? Assalamualaikum Bu Mimi, dari saya sedikit mungkin ada 2 hal lagi yang perlu kita lakukan. Ya, silakan Pak Syukri. Memberi pendidikan kepada anak yang usia dini dengan cara memberi kasih sayang yang penuh. Itu satu pendidikan juga. Yang kedua, mengajak bermain. Ataupun dengan bermain kita memberi pendidikannya sambil menunjukkan sesuatu yang positif. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang untuk pertanyaan Pak Amin, ada yang ingin menambahkan? Baik, saya akan menambahkan tentang pertanyaan Pak Amin menyangkut hukum positif dan negatif. Itu mungkin yang kita paham sekarang. Saat pendidikan anak kita itu, hari ini kita tidak bisa berbuat yang dituntun oleh agama karena bertentangan dengan HAM. Sebenarnya tidak itu juga. Sejauh kita masih dalam melaksanakan atau membimbing secara positif, saya rasa itu tidak jadi masalah dengan pelanggaran tersebut. Karena memang kalau memang itu diabaikan atau dibiarkan, itu suatu saat generasi kita yang akan datang, itu tidak ada yang membendung lagi. Karena dia sudah terbentuk dari kecilnya. Apalagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fadli, itu mungkin kasih sayang orang tua sekarang tidak lagi menggunakan 4 metode tersebut. Hanya mungkin, ya kalau memang kita bilang secara kasar, mungkin tugasnya hanya meleherkan saja. Karena dari segi ekonomi, banyak sekarang anak-anak yang dibuang di jalan. Nah, tapi apabila dia nanti didapat oleh seorang yang bertanggung jawab, anak itu nanti akan menjadi anak-anak yang berguna. Bukan salah anak. Mungkin ya orang tua saya ini yang tidak lagi menggunakan metode-metode yang berpedoman kepada
Islam seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi. Mungkin ini tanggapan dari saya. Tapi kalau itu semua digunakan, itu tidak akan terjadi kenakalan. Kemungkinan kecil. Anak-anak itu susah diberikan pendidikan. Itu orang tuanya, rumah tangganya tidak terjadi broken home. Mungkin ini tambahan buat yang pelajaran Pak Amin. Baik Pak Zahiri, sudah selesai ya, karena jaringannya agak kurang bagus sepertinya, suaranya agak hilang. Jadi sudah ada jawaban dan sudah dikuatkan juga oleh rekan-rekan bahwa pada dasarnya hukum Islam dengan hukum positif itu tidak bertentangan ya, karena dalam Islam pun kan tidak mengajarkan kekerasan juga. Kalaupun ada semacam pukulan bagi yang tidak sholat kan pukulnya juga di mana dan bagaimana kan seperti itu, yang disuruh pukul misalnya di kaki dan sebagainya. Jadi itu yang bisa saya tangkap tadi dari jawaban nomor 1 bahwa tidak ada benturan sebenarnya jika itu memang dilakukan sesuai dengan aturannya. Mungkin yang jadi kendala, yang jadi masalah ketika pukulan itu sudah bukan lagi untuk mendidik, misalnya sudah ke taraf mencederai atau bagaimana, walaupun maaf tanpa sengaja si gurunya seperti itu ya. Di sana sini memang ada sih 1-2 orang tua yang terlalu over juga dalam dalam melindungi anak dengan cara yang salah sih menurut saya. Sementara jawaban yang kedua adalah ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk seorang ibu dalam rangka mendidik anaknya. Yang pertama ini metode uswah tadi ya, metode uswah dengan memberikan keteladanan atau contoh yang baik, karena pada dasarnya anak ini meniru. Anak ini selalu meniru yang dilakukan oleh orang dewasa, siapapun orang dewasa itu, terutama orang tuanya. Kemudian ada metode cerita dengan menceritakan tokoh-tokoh yang baik. Kemudian ada juga metode hiwar ya atau dialog. Nah ini sangat penting juga seorang ibu berdialog dengan anaknya, karena sekarang ini kenapa kita lihat anak jadi hilang perilaku baiknya atau karakternya menjadi kurang positif, ya karena salah satunya kurang dialog itu, kurang kedekatan antara anak dan orang tua, kurang kedekatan juga antara siswa dan guru. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dari 2 pertanyaan tadi. Nanti juga akan dikuatkan oleh ibu dosen kita setelah selesai tanya jawab untuk termin kedua. Nah sekarang kita buka termin kedua buat 2 orang penanya. Dipersilakan, terutama yang belum bersuara. Bu Yusnidar mungkin ingin bertanya? Mohonlah yang lain bertanya, jangan menjadi pendiam, jangan menjadi pendengar. Di sini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada di makalah Pak Zulkarnaini, ada dijelaskan macam-macam metode pendidikan Islam. Ada metode ceramah, jawab, metode diskusi, dan lain-lain. Ada metode demonstrasi dan metode pembiasan. Yang ingin saya tanyakan, seberapa pentingkah metode Islam, seberapa pentingkah metode pendidikan dalam pendidikan Islam, dan manfaat penerapannya, penggunaannya metode pembelajaran secara efektif. Segala Ibu Yus kurang jelas segala pertanyaan. Dari bermacam-macam metode yang Bapak paparkan di makalah, yang jadi pertanyaan saya, seberapa pentingkah metode pendidikan
dalam pendidikan Islam, penerapan metode pengajaran secara efektif. Baik, Ibu sudah bertanya. Pak Jul, Ya, sudah bisa menangkap Pak pertanyaan dari Ibu di ujung seberapa penting metode pendidikan Islam itu yang tertulis, yang terdengar. Seberapa pentingkah metode pendidikan dalam pendidikan Islam dan apa Ya. manfaatnya terhadap pendidikan Islam itu sendiri? Dan manfaatnya ya. Ya. Begitu ya Bu. Oke. Ya? Manfaat penerapan penggunaan metode pembelajaran secara efektif. Baik, satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, di dalam Islam, apakah ada cara-cara tertentu dalam membesarkan anak laki-laki atau anak perempuan? Sudah jelas ya Pak Jul ya? Saya ulangi di dalam Ya. apakah ada cara tertentu dalam membesarkan anak laki-laki ataupun perempuan? Maksudnya apakah ada perbedaannya dan sebagainya? Sudah jelas Pak ya? Iya. Baik, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab dua pertanyaan di session kedua. Itu soal yang pertama dari Bu dari Yusnidar. Oke, Bu Yus menanyakan seberapa penting metode pendidikan Islam dan manfaatnya dalam penerapan secara efektif. Kalau kita melihat metode itu sangat penting ya. Dari paparan makalah saya tadi saya telah memberikan materi bahwa itu metodenya sangat penting dibandingkan dengan ilmu itu sendiri. Karena seberapapun banyak materinya, kalau cara penyajiannya, cara menyuplainya tidak bisa juga. Seperti misalnya dalam membuat kue itu sama juga. Membuat kue itu yang penting adalah metodenya. Rasa kue itu tergantung daripada metode apa yang kita gunakan dalam pembuatan kue. Kalau dalam pendidikan begitu juga. Itu ada caranya tersendiri. Di bagian kue itu kita kan membuat itu bahan bakunya sama. Tapi rasanya yang berbeda. Dikarenakan faktor metode yang kita gunakan dalam mencetak sebuah produk. Nah, begitu maksudnya. Dalam anak juga begitu. Terkadang itu anaknya itu wataknya itu berbeda. Ada yang anaknya wataknya keras. Ada anak itu yang wataknya lembut. Ada yang anak itu wataknya macam-macam lah. Yang namanya juga anak-anak. Itu setiap watak itu cara penyaluran metodenya itu beda-beda. Anak yang wataknya keras itu berbeda dengan metode yang kita gunakan untuk anak yang wataknya itu lembut. Begitu juga seperti yang ada soal nomor 2 tadi, laki-laki dengan perempuan itu juga berbeda karakter cara kita mendidik. Kalau anak laki-laki sistemnya seperti ini, sementara anak perempuan sistemnya seperti ini. Kalau kita melihat di keluarga kita sendiri juga, anak kita sendiri juga ini yang sudah mempunyai anak, itu bisa kita merasakan bagaimana kita menggunakan metode yang kita sendiri. Kakaknya bagaimana, adiknya bagaimana, apanya juga bagaimana. Itu juga kita tidak sama menggunakan. Kita sebagai orang tua yang sudah mengalami masa kecil, juga kita bisa menilai dari kita sendiri itu bagaimana teknik apa yang lebih gampang kita gunakan waktu kecil, lebih gampang kita menerima saran orang tua kita waktu kita kecil.
itu juga membawa pengaruh kepada sistem kita dalam mendidik. Dalam hal mendidik anak misalnya, biasaan itu anak itu mengikuti watak anak itu ikut daripada daripada ibunya dan bapaknya. Dalam mendidik anak kita dalam keluarga itu, kita harus mengetahui watak kita bagaimana. Bagaimana kita bisa menerima sikap kita. Bagaimana kita mudah menerima ajaran-ajaran dikasih sama orang tua kita. Kita bagaimana menerima bisa terima. Oh, kita maunya seperti ini, bisa menerima apa yang orang tua kita bilang. Maka sistem itu kita gunakan pada anak kita. Insya Allah itu bisa. Begitu juga kalau memang punya metode kita tidak mampu, kita tanya sama istri kita itu bagaimana watak dia masih kecil, bagaimana dia metode apa yang paling mudah dia terima dulu. Maka itu yang kita gunakan kepada anak kita. Nah, itu tergantung kepada kondisi si anak. Lain anak, lain wataknya. Lain lembut, lain ikannya yang masalah. Jadi kemudian saya rasa itu yang jawaban nomor 1. Itu sangat penting sekali, kesimpulannya sangat penting sekali itu metodenya, tekniknya. Karena seperti saya bilang tadi, seberapapun pintarnya kita, kalau kita tidak bisa menggunakan metode yang bagus untuk anak, maka kita akan bukan gagal semuanya, tidak tercover apa yang kita inginkan terhadap anak kita. Jadi karena faktor metode yang kita gunakan tidak cocok. Makanya dalam metode mendidik anak itu berbagai macam. Kalau di pembelajaran itu sampai 20 lebih. Di agama kita juga ada namanya metode uswah, ceramah, metode khat, imla, hiwar, takafur, muhasabah dan sebagainya. Itu banyak sekali metode yang kita gunakan dalam hal mendidik anak. Itu tergantung bagaimana sistem anak kita dalam menerima hal tersebut. Ya. Kemudian soal nomor 2 itu cara tertentu dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan. Itu otomatis kalau kita lihat dari karakternya itu sangat berbeda. Ya. Kalau anak laki-laki itu lebih condong dia mudah mendengarkan pendapat orang, yang laki-laki lebih mudah mendengar pendapat mamaknya. Kalau anak perempuan itu lebih cepat dia menangkap apa yang dibilang sama anaknya atau sama ayahnya. Itu karakter kebiasaan dari penelitian para ahli sudah terlihat ya. Makanya dalam mendidik anak antara perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Kita melakukan pendidikan terhadap anak perempuan itu lebih cenderung kepada kelembutan. Anak laki-laki itu juga kelembutan, tapi harus ada sifat kerasnya sedikit. Karena kehidupan anak laki-laki itu lebih menantang. Untuk menciptakan karakter bahwa laki-laki itu harus bertanggung jawab terhadap sang perempuan. Walaupun pada masanya nanti sama-sama bertanggung jawab. Tapi yang intinya kita kasih perhatikan dulu yang bahwa mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan itu memang harus berbeda dalam hal mendidik, metode maksudnya. Tapi kalau hal yang lain dalam hal keadilan itu harus sama. Cara sistem cara mendidiknya berbeda. Kebiasaan itu yang perempuan di usia dari 0 sampai usia kalau nggak salah 10 kalau nggak salah. Itu lebih condong kepada mamaknya untuk melihat apa yang dilakukan oleh mamaknya dalam usaha bekerja dengan sama dengan mamaknya. Dan pada saat anak perempuan tersebut masuk pada fase usia balik, itu ada baiknya lebih dia dekat kepada ayahnya. Supaya kenapa? Biar dia kalau ayahnya itu sering-sering menyanjung anak perempuan tersebut, pada saat dia menerima sanjungan dari pihak luar, dia akan abaikan saja. Sanjungan ayah saya lebih bagus daripada kalian. Itu efek yang ditimbulkan pada anak perempuan di masa tahapan tersebut. Kemudian kalau anak laki-laki itu dari masa kecilnya lebih baik, itu lebih condong kepada didikan ayahnya walaupun keras sedikit. Karena biar dia mengetahui bagaimana seorang laki-laki itu harus berjalan. Tapi begitu dia mencapai usia balik, itu ada baiknya lebih condong kepada ibu. Supaya kalau ada rayuannya datang daripada orang lain, maka dia lebih condong ibu saya lebih bagus rayuannya kepada yang lain. Nah, itu kalau pendapat saya tentang hal mendidik anak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman pribadi Pak Jul ya. Makanya Pak Jul terbentuk menjadi ayah laki-laki yang baik ya. Memang Pak Jul banyak memang jangan jadi ayah satu lagi ya. Oh, mungkin Pak ada keinginan tuh. Baik. Mulai canangkan.
sudah dijawab oleh Pak Zulkarnaini tadi 2 pertanyaan dari Bu Yusnidar dan dari Bu Jutlisnawati. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi jawabannya? Bangsa. Ada? Saya bukan ingin menambahkan, mungkin ingin menambahkan bertanya mungkin atau gimana? Bukan bertanya juga sih, menanggapi mungkin. Gimana pendapatnya menurut Islam? Bagaimana cara mendidik siswa ini di kelas, misalnya di dalam kelas, siswa itu yang beragam karakternya, baik itu karakter pribadinya, wataknya, dan latar belakang serta jenis kelaminnya. Menurut Islam, bisa nggak atau ada nggak cara yang terbaik maksudnya menerapkan satu pola ajar yang bagaimana yang seharusnya? Ini pertanyaan lain lagi ya Bu Jutlisna ya? Iya. Pak Jul, apa langsung dijawab? Ya, mic-nya Pak Jul. Coba diulang Bu Lisna yang tadi, yang pertanyaan tadi. Ini Pak, kan di kelas misalnya ini kan siswanya ada ramai, bukan seperti di keluarga kita, anak kita cuma berempat paling banyak gitu. Ini sementara di kelas ramai paling sedikit 20 lah. Menjadi beragam karakternya, beragam latar belakang sosial, kehidupan ekonominya, baik itu apalagi jenis kelaminnya. Agak menurut Islam, ada nggak cara tertentu yang paling pas yang digunakan? Cara apa, metode apa gitu yang pas digunakan di kelas itu menurut Islam, Pak? Kalau kita melihat dari dalam pendidikan di sekolah kita itu, kebanyakan itu anaknya kan dari berbagai watak ya. Berbagai watak. Tapi kalau pengalaman yang pernah kita lakukan dulu, itu kalau anak yang memang wataknya berbeda-beda, kita kalau ada yang bisa didekati secara umum, kita dekati secara umum. Kalau ada yang lebih parah itu lebih baik kita ngandingkan saja, kita jadikan kawan saja. Saya pernah mengalami pengalaman dulu di Birun, itu ada anak memang dia dari broken home. Tetapi kita selain mengadakan diskusi-diskusi dengan anak-anak tersebut, juga kadang-kadang itulah ada baiknya itu di sekolah itu kalau bisa kita gunakan tekniknya itu dulu waktu saya masih di Birun itu menggunakan salat zuhur bersama. Habis salat zuhur bersama kita duduk di musala, habis itu kita berdiskusi bicara bebas apapun yang ada permasalahan. Bahkan kita sering menanyakan kepada kawan-kawannya untuk menciptakan saling komunikasi ya, sangat penting sekali dalam mengubah watak anak itu. Karena anak yang semakin nakal dia, semakin kita dekati, dia lebih takut hilang kawannya. Makanya kita sebagai guru di sekolah itu lebih baik anak yang paling nakal itu kita jadikan kawan. Pada saat sudah menjadikan kawan itu yang paling utama dulu. Kita harus di anak lokal mana yang lebih parah, kondisinya mana lebih parah, itu yang kita pegang dulu. Kalau yang lain-lain, kalau yang parah ini sudah kita tangani, malah yang parah ini bisa mengajak kawan lain untuk bisa saling berkomunikasi, termasuk dalam hal beribadah. Saya pernah mengalami pengalaman dulu, itu pernah saya mengambil anak yang memang luar biasa, nakalnya luar biasa, betul-betul. Saya jadikan kawan dia. Pada saat itu dia nakal. Pas saya masuk ke situ, saya tanya, mana anak penakal di lokal ini? Itu dia, Pak. Begitu dia keluar main, saya ambil dia, saya ngajak-ngajak, ngomong-ngomong, saya didekin, dia ajak kopi lah. Kemudian dia jadi kawan. Saya tanya keluhan dia bagaimana kondisi orangnya begini. Dia ceritakan semua. Bukan sampai sekarang pun masih ada hubungannya. Yang intinya, anak yang kalau di dalam kelas itu, mana dia lebih parah, itu yang kita ambil sebagai kawan. Karena dia membutuhkan kawan sebenarnya, bukan hal yang lain. Kalau itu sudah tertangani, yang lain mudah. Itu pengalaman yang pernah kita. Kemudian juga mengajak salat, dia nggak bisa salat sama sekali. Jadi dia melihat bagaimana gurunya melakukan hal-hal tersebut. Dia juga melihat bagaimana kita berbicara. Dia juga melihat bagaimana kita dalam menegur kawan. Itu terbawa itu efek daripada apa yang kita lakukan di depan dia. Itu efek yang pengalaman yang pernah saya alami. Gitu. Itu jawaban saya ya Bu Cik ya. Allah Akbar.
Baik, terima kasih Pak Zulkarnaini sudah menjawab 5 pertanyaan. Saya simpulkan sedikit 3 pertanyaan terakhir ini. Jawaban dari Pak Jul tadi bahwa yang pertama sudah jelas tadi Pak ya, di bagian penutupnya dijelaskan bahwa metode itu lebih penting dari materi. Jadi seberapa penting ya memang sangat penting. Metode pembelajaran lebih penting dari materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara membesarkan anak laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Pak, pada prinsipnya sama ya Pak ya? Sama. Karena sama. Antara anak perempuan saya sebenarnya yang harus dilihat kan karakternya. Jangankan laki-laki yang bukan perempuan, sesama perempuan saja sebenarnya berbeda anak kan, antara satu anak dan anak lain berbeda. Cuma mungkin kalau secara psikologis di SMA dulu kan kita diajarkan bahwa hormon yang ada di laki-laki dan perempuan itu memang sedikit berbeda. Kalau di laki-laki hormon apa? Testosteron. Iya, di laki-laki itu lebih banyak ya, sehingga katanya otaknya lebih lama berkembang dibanding dengan perempuan. Kemudian ada hormon-hormon lainnya. Ini pakarnya ini Ibu Dr. Aisyah Dahlan ini ya. Tentang perbedaan laki-laki dan perempuan itu sering dibahas. Makanya karena pengaruh hormon juga nanti laki-laki kenapa perempuan lebih banyak berbicara sehingga terkesan lebih cerewet mungkin, atau lebih multitasking lah katanya, bisa melakukan sesuatu dalam waktu yang bersamaan sementara laki-laki tidak. Nah, membesarkan anak itu kan memang harus dilihat karakternya. Nah, cuma secara umum tadi Pak Jul sudah paparkan bahwa untuk anak laki-laki mungkin lebih dekat dengan ibunya, anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Seperti itu Pak Jul ya? Dan di mana-mana itu sama. Saya juga merasakan itu dulu. Yang perempuan itu memang lebih dekat ke ayah. Nah, kenapa itu? Dengan ibu dekat juga, tapi rasanya kok dengan ayah lebih ini gitu, lebih manja lagi. Begitu kan Pak Jul? Ada anaknya begitu ya. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi bahwa metode yang paling tepat itu mengenali anak. Itu yang bisa saya tangkap dari Pak Jul ya. Mengenali anak dulu. Jika kita sudah mengenalinya itu akan mudah sekali. Jadi tepat sekali yang Pak Jul lakukan bahwa ada anak yang paling bandel atau apa itu ya dijadikan sahabat dulu. Nah, dengan kita mengenali anak kita jadi tahu tipe anak itu bagaimana, jadi akan mudah menerapkan metode pembelajaran yang cocok di kelas. Ini sedikit saya tambahkan, saya teringat di Bandung baru-baru ini kan ada 3 perempuan berhijab, kemudian road show ke Eropa, membawakan musik cadas ya di atas rok lagi, heavy metal kalau tidak salah. Itu awalnya kan karena gurunya. Mereka ini bertiga di kelas suka gebukin meja. Dia gebukin meja, oleh guru BK-nya bukannya dimarahin, malah diberikan wadah. Dipersilakan kalau satunya gebuk meja, satunya seolah-olah jadi penyanyi gitu. Makanya sampai itulah sebenarnya bakat mereka. Jadi sekarang mereka justru sukses gitu. Sukses ke luar negeri, ke daerah-daerah non-muslim yang ketika tampil justru yang di sana itu kayak di mana gitu, nanya kenapa dengan pakaian mereka justru mereka bisa berseni sekaligus berdakwah gitu. Bahwa inilah Islam gitu. Jadi dengan hijab pun tidak membatasi untuk melakukan apapun, dan Islam itu ternyata tidak radikal seperti itu kira-kira. Nah, itu kan bakat mereka kan ditemukan awalnya oleh guru gitu. Makanya guru ini harus benar-benar memahami anak sih menurut saya. Jadi kalau udah memahami anak, udah kenal anak, sudah bisa menerapkan metode apa yang cocok. Jadi menarik sekali, saya kira diskusi kita hari ini sudah 5 pertanyaan dijawab dengan baik dan tadi sudah dibantu juga oleh rekan-rekan. Sekarang dikembalikan ke Ibu dosen kita, Ibu Dr. Syarifah Rahmah untuk menguatkan kembali. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. Ibu moderator ya, diskusinya berjalan efektif. Sampailah pada bagaimana proses mendidik anak laki-laki
perempuan, apakah proses pendidikannya sama atau berbeda gitu ya. Kalau banyak literatur yang kita lihat yang tertulis itu tidak jauh beda saja. Nah, pendidikan bagi anak laki-laki, anak perempuan. Amin, tolong mic-nya Pak Amin. Cuma dalam konteks penelitian ilmiah yang dilakukan, ada beberapa juga literatur yang mengatakan sebenarnya pola pendidikan, penanaman pendidikan kepada perempuan itu sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena pada intinya nanti perempuan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi kalau perempuan tidak cerdas, bagaimana dia membimbing anak-anaknya. Itu juga dilihat bagaimana Imam Syafi'i dididik oleh ibunya karena ibunya cerdas, menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam yang luar biasa sehingga Imam Syafi'i bisa menjadi tokoh, bisa menjadi penulis kitab, bisa menjadi mujtahid yang hebat. Jadi banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Jadi dalam Islam termasuk juga yang ditulis oleh Muhammad Atiyah Al-Abrashi dalam bukunya Pendidikan Perempuan dalam Islam, dia mengatakan sebenarnya untuk pendidikan bagi perempuan itu hampir mencapai 80%. Kenapa? Karena perempuan nantinya akan melahirkan generasi. Kalau perempuan yang tidak cerdas melahirkan generasi, maka pola pendidikan yang ditanamkan kepada generasi juga tidak baik. Kenapa? Karena memang dia kurang ilmu pendidikannya, pemahamannya kurang. Nah, bagi laki-laki kenapa? Kata Muhammad Al-Abrashi cukup 20% saja. Kenapa? Karena ruang lingkup laki-laki itu lebih banyak di wilayah publik daripada di dunia domestik. Kalau perempuan, publik dan domestik. Makanya kalau kita lihat proses penciptaan perempuan itu kan luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk menanggung tanggung jawab, tidak hanya dalam rahim dengan perutnya yang besar, tapi sampai lahir juga ada proses terhadap itu. Sehingga kan surga itu di bawah telapak kaki ibu katanya ya. Baik, kalau kita mengatakan metode-metode yang berkembang di dalam Islam, terutama dalam proses pembelajaran, semuanya bagus. Tinggal lagi bagaimana implementasi di lapangan, ya. Semua literatur banyak menulis tentang metode pembelajaran yang harus diterapkan dalam pendidikan Islam. Tapi kalau memang tidak dipahami, tidak bisa diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka akan mubazir. Karena kenapa? Metode pembelajaran dalam Islam itu dianggap penting, ya. Dia lebih penting daripada materi kalau metode. Materi itu kalau nggak punya metode nggak bisa diajarkan, aplikasinya nggak ada, makanya butuh metode. Nah, itulah apa yang bisa digambarkan betapa guru itu harus lebih mementingkan metode mengajar ketimbang materi. Jadi materi itu bisa dicari, bisa dieksplor, bisa diusahakan ya. Kemudian dicari metode yang cocok ketika penerapan materi itu nanti bagi anak didik di lembaga pendidikan. Yang dia akan diajarkan itu seperti apa, itu harus menggunakan metode. Apa yang diajar itu penting, tapi bagaimana mengajar itu jauh lebih penting. Yang diajarkan itu penting, tapi yang mengajar itu jauh lebih penting. Orangnya, sosoknya. Maka dikatakan guru itu dicontoh, uswah, ya. Kadang-kadang kita melihat ada dia bisa mengajar, tapi dia nggak punya ilmu pengetahuan. Dia tidak pernah kuliah, dia tidak punya gelar, tapi dia bisa mendidik. Kenapa? Karena memang dia bisa mengajar, tapi dia tidak memiliki cara atau pola dalam mengajar. Tapi metode yang sebenarnya dia sudah ada seperti itu. Nah, metode mengajar dalam Islam itu pada intinya terlihat sama, atau dia bisa kita katakan identik ya. Seperti anak kembar dengan metode mengajar kebanyakan. Misalnya tadi sudah diungkapkan oleh Pak Zulkarnaini tentang metode mengajar. Ada metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode diskusi, macam-macam. Nah itu dengan metode yang ada dalam Islam itu semuanya identik sama, cuma pengucapannya saja berbeda. Jadi namun bukan berarti metode-metode yang ada atau yang kita lihat ini atau yang dikembangkan oleh Pak Zulkarnain tadi itu menjadi sebentuk imitasi, intinya meniru. Contohnya misalnya metode yang ada dalam dunia pendidikan hari ini dianggap itu mungkin menjiplak metode yang ada dalam Islam, nggak begitu? Mungkin alih nama saja. Tapi pada intinya karena Bapak Ibu kuliah di manajemen pendidikan Islam, apalagi
mata kuliahnya ini berkaitan dengan bagaimana perencanaan pendidikan Islam, maka lebih condong untuk melihat, mengupas, menggali, mencari tahu metode-metode yang ada dalam Islam seperti itu. Jadi di sini akan kita lihat yang mana sebenarnya mencontoh, yang mana yang asli, yang mana sebenarnya imitasi, seperti itu ya. Nah, jadi hasil hasil dari perenungan, uji coba dari pakar-pakar pendidikan untuk dilihat metode-metode yang cocok dalam Islam itu seperti apa. Nah, mereka juga melakukan riset, melakukan penelitian berkaitan bagaimana Rasulullah dulu menerapkan proses pendidikannya seperti itu. Nah, sebenarnya kita ketahui proses pendidikan Rasul misalnya kepada putrinya Fatimah. Ketika Rasulullah itu lagi berada di mimbar, lagi khutbah, kemudian Fatimah lihat-lihat di pintu, ya kan? Sebagian orang menganggap anak-anak itu mengganggu saja, tapi ada aspek psikologi di situ. Jadi Rasul turun dari mimbar, angkat Fatimah, gendong-gendong 5 menit, cuk-cuk, ketawa-ketawa, kecup kening, udah cukup. Fatimah udah lari main-main lagi dengan teman-temannya. Itu juga proses namanya, proses atau metode yang diterapkan di dalam keluarga oleh Rasulullah. Dan tujuannya apa? Untuk kita mencontoh. Seperti itulah seharusnya dilakukan. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya pengulangan dari minggu-minggu yang lalu ya tentang metode-metode ini. Ini mungkin perlu kita ke dalam kembali. Bahwa dalam Islam ada namanya metode qudwah. Nah ya, metode qudwah itu mengajar dengan contoh teladan. Nah, Rasulullah sudah mencontoh tadi dengan putrinya Fatimah, kecil, duduk, dan pergi dia. Begitulah orang melihat, sahabat melihat, oh begitu menghadapi anak-anak. Kenapa? Karena pada intinya memang anak perempuan itu lebih dekat dengan sosok ayah. Anak perempuan itu lebih cenderung menginginkan contoh, menginginkan teladan, menginginkan sosok laki-laki yang luar biasa. Nanti dia laki-laki itu akan menjadi nanti suaminya, akan menjadi contoh dia ke depan seperti itu. Nah, metode ini dianggap paling kuat dalam pembelajaran Islam. Karena kenapa? Dalam metode ini atau metode qudwah ini ingin dilihat bagaimana bahasa guru sebagai orang yang mempraktekkan materi di lapangan. Bahasa seperti apa digunakan? Nah, seperti itu. Ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan, ada bahasa bahasa sindiran seperti itu ingin dilihat. Nah, kadang-kadang ada guru yang menggunakan bahasa sindiran tapi itu membuat batin anak-anak sakit ya seperti itu. Ada bahasa-bahasa sindiran yang mungkin menggugah anak-anak untuk jauh lebih baik seperti itu. Nah, bahkan Nabi sendiri itu menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam kehidupan keluarga, tapi juga dalam kehidupan kemasyarakat sampai beliau melakukan dakwah-dakwah seperti itu. Jadi menandakan apa? Posisi guru itu jauh lebih penting dan dianggap sebagai panutan, sebagai sosok yang sangat dihormati itu posisi guru. Terutama di tengah-tengah lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, tingkah laku pendidik itu menjadi daya sentuh yang luar biasa bagi siswa. Contoh, cara berjalan, cara berbicara, cara menegur, cara duduk, cara minum, cara makan, seperti itu menjadi contoh, ya, menjadi contoh daripada mengeluarkan kalimat-kalimat atau menceramah yang tidak penting, seperti itu. Jadi anggap metode qudwah ini menjadi metode pertama dalam konsep pendidikan Islam. Nah, memang metode ini indah dan ini perlu diaplikasikan oleh guru di tengah-tengah masyarakat didiknya, yaitu anak didik. Dan ini yang perlu dilakukan. Nah, kemudian ada metode kitabah atau qaul ya. Metode kitabah itu metode berceramah. Maka tadi kan Pak Zulkarnain sudah menyebutkan ada metode ceramah seperti itu ya. Jadi metode ceramah ini masih dianggap metode yang cukup efektif, tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena dari awal mula melakukan proses pembelajaran menggunakan metode ceramah. Ketika berakhir proses pembelajaran itu juga menggunakan metode ceramah.
Bagaimana caranya? Itu merangkum semua materi yang disampaikan, kemudian mengembalikan lagi, menceritakan kembali kepada peserta didik yang ada dalam kelas. Nah, bisa kita lihat di dalam dunia pesantren ya, dalam dunia pesantren, dunia dayah ya, itu kan kiai-kiai atau ustadz-ustadz itu kan abu-abu yang ada di dayah itu sangat istiqomah dalam menerapkan metode ini. Jadi betul-betul mereka menerapkan metode ini sehingga anak-anak itu fokus kepada mereka menggunakan metode ceramah ini ya. Karena kenapa? Memang fokusnya itu kepada kiai atau ustadz-ustadz yang ada di dayah ya, seperti itu. Nah, kemudian metode ceramah ini juga dianggap mendatangkan hasil yang baik ya. Juga dianggap belajar dengan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang memang pemahamannya tidak terlalu banyak, tapi pada intinya metode ceramah ini memang tidak bisa ditinggalkan seperti itu. Nah, ada namanya metode kitabah atau khat. Nah, seperti itu. Apa itu metode ini? Metode ini metode menulis. Nah, kitabah atau khat ini metode menulis. Jadi bagaimana mencatat. Nabi Muhammad pernah membebaskan ceritanya itu tawanan perang pada saat itu dan meminta mereka untuk mengajarkan baca tulis. Karena memang baca tulis ini sangat penting, terutama untuk siapa? Untuk sahabat pada saat itu. Jadi anak-anak itu juga harus dibiasakan untuk menulis. Supaya apa? Tulisannya itu cantik, bisa dibaca kan? Dengan dia sering menulis secara jelas, apa yang dia tulis itu bisa dia transferkan ke dalam ingatannya. Dia juga mengingat. Jadi menulis sambil belajar itu sangat jauh lebih penting, sangat jauh lebih maksimal dibandingkan dengan hanya mendengar saja seperti itu. Nah, walaupun hari ini banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama di dunia Islam hari ini, menerapkan berbagai macam metode dalam menulis. Ada yang namanya imla, mendikte, ada namanya khat, kaligrafi, macam-macam. Supaya apa? Supaya tidak ada kebosanan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada yang namanya metode hiwar. Nah, hiwar ini dialog, komunikasi. Tadi sudah disebutkan ya, ada disebutkan tadi. Membangun komunikasi. Untuk kita lebih dekat dengan peserta didik, bangunlah komunikasi. Jadikanlah peserta didik itu sahabat, maka dia akan mencurahkan problemnya kepada guru, dia akan menceritakan problematikanya, apa saja dia akan menceritakan kepada guru. Kenapa? Karena kita sudah melakukan pendekatan hati ya, secara hati dengan dia, bukan perasaan. Kalau dengan perasaan itu kadang-kadang marah, kadang-kadang ada benci. Tapi kalau dengan hati itu secara psikologi itu sudah sangat dekat seperti itu. Nah, dalam metode ini, dialog ini sangat bagus diterapkan untuk menggugah ide kreatif siswa. Ide kreatif siswa itu misalnya apa contohnya? Dia senang menulis, dia senang berpidato, dia senang membuat kaligrafi. Itu bisa dibangkitkan kreativitas mahasiswa ini. Kreativitas siswa ya dengan dialog tadi. Kamu bisa, kamu gak akan mungkin sulit, coba dulu. Jadi motivasi itu juga ditanamkan kepada siswa pada saat itu. Disesuaikan juga dengan topiknya apa, materinya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian metode ini dianggap itu sangat cocok untuk melatih siswa membaca peristiwa dan kejadian. Saya sejarah Nabi, bagaimana merangkum sejarah Nabi menjadi satu tulisan yang baik kepada mereka, seperti itu. Kemudian nanti ketika mereka mendengar cerita tentang Nabi, coba kamu tulis kembali, jadi mereka akan menulis. Ini dia dialog bercerita sambil menulis kembali. Kemudian ada namanya metode asailah wa ajwibah ya. Apa metode ini? Nah, metode ini metode yang sering digunakan di lembaga pendidikan, kemudian sering juga digunakan di pondok pesantren, ya. Nah, ini metode ini terbentuk dalam iklim tanya jawab. Tadi ada kan metode tanya jawab disampaikan kan? Nah, ini metode tanya jawab. Nah, ini tanya jawab antara santri dan pimpinan pondok, ya. Nah,
pada metode ini dianggap kurang efektif. Karena kenapa dianggap kurang efektif? Karena yang lebih dominan itu pimpinan pondok. Anak-anak itu mendengar saja. Kemudian tidak ada sanggahan, tidak bisa mengungkapkan pendapat, tidak bisa mengkritik. Ya. Jadi dianggap ini tidak efektif. Tapi untuk tingkat tawadhu kepada guru ini cukup bagus. Nah, intinya apa? Pada metode ini santri itu harus berpikir dulu untuk mengungkapkan apa, misalnya ingin bertanya apa ya. Untuk tingkat tawadhu bagus, tapi untuk realisasi proses pembelajaran misalnya di sekolah-sekolah seperti kita ini dianggap ini kurang maksimal. Kenapa? Karena ini juga bisa menghilangkan budaya kritis siswa ketika ingin mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Nah, kemudian ada metode musyawarah. Nah, berdiskusi. Nah, metode ini berusaha untuk mencari solusi berkaitan dengan masalah-masalah yang ada. Nah, dalam pembelajaran ini dikatakan dengan metode diskusi. Metode musyawarah ini metode diskusi, ya. Nah, berarti menemukan solusi atas suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Ini ada topik, bagaimana menyelesaikan topik ini. Ayo kita cari bersama-sama. Ayo kita bahas bersama-sama. Cari. Di mana solusinya, di mana jawabannya. Nah, ada manfaat sebenarnya menggunakan sistem diskusi ini. Selain merangsang daya kreativitas siswa untuk berdiskusi, dia bisa memunculkan pendapat-pendapat sehingga apa yang disampaikan dalam forum diskusi tersebut beragam pendapatnya. Nanti tinggal dikerucutkan oleh guru. Pendapat yang benar itu seperti apa. Jadi semua siswa ini bisa beraktivitas, bisa mengungkapkan pendapat apa saja supaya jawaban dari permasalahan yang didapat itu ada jawabannya. Dan juga dilihat di sini ada kerjasama antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi mereka kompak dalam bekerja, tidak sendiri-sendiri. Nah, ini yang dianggap metode diskusi atau metode musyawarah ini luar biasa bagus. Nah, kemudian ada metode mujadalah atau ba'sul masail. Ya. Ba'sul masail ini menjadi tradisi di lingkungan pesantren. Nah, lingkungan sekolah umum ini jarang terjadi, ya. Tapi dia hanya ada di dunia pesantren. Nah, metode ini menemukan solusi juga atau dasar hukum dari setiap persoalan kontemporer. Misalnya ada kaitan hukum di hadis ada, dilihat melalui fikih seperti apa. Al-Quran ada nggak penjabarannya. Nah, biasanya kalau di dunia pesantren ini membahas kitab, melihat kajian-kajian Al-Quran untuk menemukan dasar hukum. Misalnya. Tentu dasar hukumnya apa? Untuk melihat jatuhnya bulan Ramadan. Biasanya kan dunia pesantren itu kan. Nah, biasanya dunia pesantren akan mengatakan di hari ini. Jadi itu dasar-dasar hukum yang digunakan di Al-Quran, di hadis seperti itu. Nah, dalam melalui debat ya, atau brainstorming seperti itu. Dengan referensi kitab, buku, karya ulama klasik. Jadi dilihat pada kitab, ada nggak? Kalau 1 Ramadan jatuhnya tanggal sekian. Nah, seperti itu. Nah, ketajaman berpikir dan kerangka logik itu dibangun di situ. Kemudian tidak ada upaya untuk menganggap saya yang paling benar, nggak ada. Jadi kerangka berpikir logik itu dibangun. Jadi tidak salah saat ini kadang-kadang bermunculan orang-orang penting, orang-orang yang ahli dalam bidangnya ya, dan dari latar belakang pesantren kan banyak lahir ini. Dia latar belakangnya pesantren, tapi dia bisa menjadi bisa melihat akan jatuh 1 Ramadan, jatuh 1 Syawal, itu semua dari basically-nya pesantren. Kenapa? Karena emang di dunia pesantren sudah dipupuk, sudah dipola untuk melihat itu. Kemudian ada metode tafakkur ya, atau metode tazakkur. Nah, metode ini ada di lembaga pendidikan Islam, dilakukan dengan mengambil satu topik khusus untuk ditemukan solusi dengan mempertimbangkan 2 hal, yaitu wahyu atau dalil, nakli, dan pemikiran atau penelitian. Meskipun metode ini merupakan tradisi para sufi, jadi metode ini dianggap bagus. Metode tafakkur, tazakkur, walaupun para sufi Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian
Al-Hallaj, dan lain-lain menggunakan metode ini. Dan ini dianggap metode Sufi atau filsuf Islam terdahulu. Al-Kindi, Al-Farabi menggunakan metode ini. Nah, sebenarnya metode ini juga tidak salah kalau dicoba untuk siswa. Kenapa? Pendidikan dasar sekalipun tentu harus menyesuaikan usia dan kemampuan berpikirnya. Misalnya di SD bisa digunakan, dilihat taraf usia anak-anak yang sudah bisa berpikir, sudah bisa melihat ilmu pengetahuan itu berkembang sampai sejauh mana. Contoh misalnya kalau saya mengatakan wahyu atau dalil nakli. Contohnya begini, dan ini sering berulang-ulang kita cerita. Isra Mi'raj Rasulullah SAW menggunakan apa? Ya kan seperti itu. Nah ketika kita melihat dalil naklinya, kita akan mengatakan, wah itu perlu pengkajian. Nah kajiannya apa? Melakukan penelitian. Nah mengeksplor ayat tersebut, melihat dalam suasana kekinian. Ternyata itu ilmu pengetahuan, nilai edukasi. Dan itulah awal bagaimana manusia bisa sampai ke bulan, menjelajah ruang angkasa, seperti itu. Nah, bagi usia-usia anak-anak yang sudah berpikir, ini merupakan pengetahuan baru. Dan ini yang perlu dijelaskan. Sampai sejarah burung-burung ababil, seperti itu. Nah, bagi Sufi, pendalamannya itu sangat utuh. Filsuf, pendalaman sangat utuh. Apa? Karena mereka melihat jauh ke depan. Nah, jadi bukan melihat ke belakang. Tanda-tanda ini sudah diperlihatkan. Rasulullah itu filsuf, maka apa yang diungkapkan oleh Rasulullah itu kejadiannya terjadi hari ini, ya seperti itu. Kemudian ada metode muhasabah, ya. Muhasabah ini disebut juga dengan introspeksi diri. Nah, ini dilakukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri sekaligus ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, atas ilmu yang telah diberikan. Misalnya begini, metode ini jarang dilakukan oleh guru, sehingga berdampak pada kurangnya pengenalan siswa terhadap potensinya masing-masing. Contoh, ketika ada anak diberikan anugerah dengan kecerdasan yang lebih, dengan kemampuan mengingat mata pelajaran, merangkum materi-materi yang disampaikan, dia bisa introspeksi diri. Ini apa? Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, harus bersyukur karena apa yang kamu dapatkan ini semua datangnya dari Tuhan, begitu. Nah ini yang jarang disampaikan oleh guru di dalam proses pembelajarannya, sehingga yang muncul adalah ego-ego, anak-anak merasa hebat, dia menganggap dia bisa karena dia cerdas, seperti itu. Nah, muhasabah ini harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi anak-anak bisa mengenali diri, bisa mengenali semua aspek ilmu pengetahuan yang mereka dapat itu ada sumbernya, yaitu dari Tuhan, gitu ya. Ada namanya metode kisah. Nah, jadi metode kisah ini metode bercerita. Guru kadang-kadang bercerita, atau orang tua di rumah bercerita tentang Nabi, bercerita tentang orang-orang hebat pada masa lalu. Ya. Ini bercerita, sangat tepat untuk menjelaskan kisah para tokoh. Ya, misalnya ya. Target yang ingin dicapai dalam metode kisah ini misalnya agar siswa bisa mengambil ibrah katanya. Agar siswa bisa mengambil ibrah atau pelajaran baik yang dijadikan contoh untuk diikuti. Contoh misalnya begini, kisah Nabi Ayub ya diceritakan, kemudian supaya anak-anak itu bisa mengambil ibrah, supaya bisa mengambil pelajaran. Kemudian menceritakan tentang orang yang tidak sekolah, misalnya di luaran, menjadi perampok, menjadi pengemis, menjadi apa. Nah kenapa? Karena pendidikan itu sangat penting, maka anak-anak juga pendidikan, harus dekat dengan Tuhan, supaya dia bisa menjadi pelajaran bagi dia, sehingga dia tidak akan membuang-buang waktu, seperti itu. Banyak contoh-contoh lain lagi yang bisa dilihat ya. Minum dulu. Ini kondisi nggak pas, agak serak gitu ya. Kemudian ada lagi namanya metode tatbiq. Nah, tatbiq itu apa? Nah, kalau di pendidikan umum, bukan di pendidikan Islam, itu dikenal dengan metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi. Nah, tujuan menggunakan metode ini apa? Agar teori yang diajarkan itu dia harus selaras dengan aplikasi. Jadi nggak hanya teori aja, tapi aplikasinya tidak berjalan. Nah, sehingga
itu tidak memunculkan kesalahan-kesalahan dalam memahami suatu materi aja. Contoh, dalam teori guru mengajarkan tentang berwudu. Nah, anak wudhu, ini wudhu segala macam. Tapi begitu aplikasi, itu harus dilakukan dengan metode demonstrasi. Begini caranya, air harus sampai ke siku, harus sampai ke mata kaki, seperti itu. Jadi dia langsung mempraktikkan. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi, antara teori dengan aplikasi itu dia sejalan. Jadi tidak timpang. Teori dia paham, aplikasi juga dia paham, sehingga dia akan melakukan pengulangan. Dia tidak akan segan-segan untuk melakukan berulang-ulang di rumah. Itu harus dilakukan. Ada metode tadabbur alam. Metode tadabbur alam ini tadi sudah diungkapkan ya, metode karya wisata. Metode karya wisata. Misalnya ini sangat penting untuk menghadirkan suasana-suasana yang menyenangkan dalam belajar. Melihat pohon-pohon, melihat sungai-sungai, ya, supaya orang tidak jenuh, tidak monoton. Karena belajar di sekolah atau di ruang kelas itu sangat monoton, menimbulkan kebosanan, apalagi guru nggak pakai ice breaking, penyegaran, nggak ada contoh-contoh yang menarik, ya. Sehingga anak-anak itu menjadi bosan, jadi dia tidak tertarik untuk belajar. Kemudian hal ini juga mendatangkan manfaat bagi anak-anak. Kenapa? Dia bisa belajar melihat tanda-tanda alam. Ya? Dia bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa dengan memberikan alam yang indah, sungai-sungai yang indah, pohon-pohon yang subur, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-13 itu metode mumarasat. Nah, apa itu metode mumarasat itu? Nah, metode mumarasat ini metode drill, ya, di drill kalau di pendidikan umum itu ada namanya metode drill. Metode ini digunakan untuk siswa yang ingin mengikuti tes, mengikuti ujian akhir. Nah, itu metode ini dianggap sangat efektif untuk melatih keterampilan, misalnya apa? Keterampilan berbahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya. Hari ini kan sudah semakin orang menggunakan bahasa. Kalau tidak bisa bahasa, tidak bisa hidup di dunia yang sangat modern hari ini. Apalagi ilmu pengetahuan hari ini harus dieksplor menggunakan berbagai macam bahasa. Kalau kita hanya menggunakan satu bahasa saja, bahasa Indonesia, maka kita akan mengambil milik-milik orang lain yang kadang-kadang ilmu pengetahuannya itu tidak sumbernya asli, seperti itu. Jadi ini efektif untuk melatih keterampilan berbahasa. Makanya untuk ke depan anak-anak sekolah itu harus dibiasakan berbahasa asing, minimal bahasa Inggris. Kalau di daerah ada bahasa Arab, kalau di sekolah umum harus ada bahasa Inggris. Kalau bisa ditambah lagi dengan bahasa Mandarin, ya seperti itu ya. Apalagi banyak orang sekolah sampai ke Cina, orang Cina sampai ke sini ya. Seperti itu. Jangan orang Cina sampai sini bisa bahasa Cina. Kita nggak bisa bahasa Cina kan? Nah, kemudian kalau dilihat lagi, saat ini juga banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengelola bahasa asing. Nah, diharapkan peserta didik atau siswa itu selain belajar di sekolah, dia juga bisa menimba ilmu pengetahuan berbahasa di lembaga-lembaga yang ada seperti itu. Jadi dengan demikian, ya saya tekankan lagi, metode mengajar itu menjadi tradisi, sudah menjadi makanan, sudah menjadi makanan di lingkungan lembaga pendidikan Islam, terutama institusi pendidikan Islam, ya. Nah, variasi-variasi dari metode-metode yang ada itu menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat tinggi meletakkan perhatian pada dunia pendidikan. Islam sangat menjunjung tinggi anak-anak yang tumbuh cerdas, anak-anak yang tumbuh memiliki pengetahuan yang lebih, anak-anak yang berintelektual, ya. Tidak hanya kecerdasan intelektual, juga kecerdasan emosional, juga kecerdasan spiritual, itu seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya terfokus pada transfer knowledge saja, transfer ilmu saja, tapi bagaimana ilmu pengetahuan yang dipelajari anak-anak tersebut itu bisa berpengaruh pada akhlakul karimah atau akhlak mereka, ya, seperti itu. Jadi itu yang ditekankan dalam pendidikan Islam. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diterima. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya mungkin terlalu cepat penyampaian, ya.
Tapi pada intinya perlu saya tekankan, apa yang ada di dalam metode-metode yang ada dalam pendidikan hari ini, itu semuanya sumbernya ada dalam Islam. Cuma beda-beda nama saja. Tapi pada intinya kita yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan Islam, kita harus menggali kembali dalam metode-metode yang ada dalam Islam. Jadi yang meniru siapa, penirunya siapa, situ kita bisa tahu. Karena memang metode yang saya sebutkan tadi, itu sudah berlaku dalam dunia Islam. Rasulullah, sahabat itu sudah pernah mempraktekkan itu. Nah, metode yang ada hari ini itu baru saja muncul lah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan bagaimana? Iya Bu, sudah boleh cukup. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas ilmunya, sangat bermanfaat buat kami. Insya Allah akan berguna untuk kami terapkan di madrasah. Amin, amin, amin. Teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan sama-sama diskusi kita tentang memahami dan menerapkan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Tentu sangat bermanfaat buat kita. Kita akhiri saja, namun sebelumnya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian teman-teman dan mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan bagaimana kuliah kita?